Di hari Jumat terdapat satu waktu di mana tidak ada seorang muslim pun melakukan sholat di dalamnya dan memohon kepada Allah yang Maha Tinggi kecuali niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat dengan tangannya seakan-akan menggambarkan waktu itu sedikit sekali. Bukan semuanya Jumat, tapi waktunya sedikit. Para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, mereka berbeda pendapat tentang waktu mustajab itu di hari Jumat. Kapankah itu terjadi? Maka ada sebagian mereka seperti dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud di sini waktu duduknya imam. Waktu duduknya imam di khutbah, ya, sampai diiqamahkan sholat. Ya, tentu bagi ibu-ibu yang tidak hadir Jumat, maka dia perkirakan, kalau dia tahu, misalnya dia tanya suaminya, kira-kira Jumat jam berapa? Kayak di sini jam 1.40 ya, kalau saya tidak salah, 1.45 azannya, dia perkirakan mungkin khutbah setengah jam. Nah biasanya mulai khutbah itu ada pendapat lain mengatakan pada saat imam sudah duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Berarti yang biasanya khatibnya berdoa di khutbah kedua itu tuh mustajab doa. Ya. Makanya semua khatib berdoa. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, an Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala anna abda qala lah asami'ta abaka yahduthu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jum'ah qala qultu na'am sami'tuhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina an yajlisa al-imamu ila an tuqda as-salat. Dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari sahabat Nabi, Abu Burdah anaknya. Maka radhiyallahu anhum ajma'in bahwasanya Abdullah bin Umar pernah bertanya kepadanya, kepada Abu Burdah, tentang masalah kasus ayahnya Abu Musa al-Ash'ari. Apakah engkau pernah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sehubungan dengan waktu mustajab di hari Jumat? Maka Abu Burdah berkata, iya, aku mendengarkan ayahku mengatakan bahwasanya dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, waktu itu adalah antara duduknya imam sampai sholat dilaksanakan. Maksudnya duduknya khatib di khutbah kedua sampai ya, diiqamahkan sholat. Pendapat lain mengatakan masih dalam hadis yang sama, bahwasanya mulai khutbahnya khatib, karena begitu khatib salam maka muadzin azan, biasanya khatibnya duduk. Nah mulai dari situ duduknya sampai diiqamahkan sholat semua waktu mustajab. Maka apapun yang khatib bisa ucapkan pada saat itu diterima oleh Allah SWT. Juga para hadirin, misal kalau khatibnya sedang menyinggung masalah surga, dia berdoa sama Allah supaya Allah berikan dia surga. Kalau khatibnya menyinggung masalah neraka, dia berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Khatibnya menyinggung masalah rahmat Allah, misalnya rezeki, maka dia memohon kepada Allah. Khatibnya menyinggung masalah siksa Allah, dia berlindung dari Allah. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini tentunya juga dikuatkan pendapat oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan beliau mengatakan pendapat ini yang sahih. Ya, ini pendapat yang paling kuat menurut Imam Nawawi. Sedangkan Imam Suyuti rahimahullah mengatakan bahwasanya yang dimaksud di sini ketika sholat didirikan. Ini Imam Suyuti, tapi yang pendapat paling kuat tadi adalah mulai khatib duduk sampai diiqamahkan sholat. Pendapat yang kedua mengatakan waktu mustajab yang dimaksud adalah selepas asar sampai terbenam matahari. Dan ini diriwayatkan dan dipilih oleh penulis kitab Sunan, ya, maksudnya para penulis kitab Sunan kayak Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Mereka ini memilih bahwasanya waktu mustajabnya itu adalah habis sholat asar sampai terbenam matahari. Beranjak daripada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, yaumul jum'ati 12 sa'ah
la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyah faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Hari Jumat itu 12 waktu. Kalau kita 12 jam, mulai azan subuh sampai azan maghrib, ya. Seperti biasa kalau kita puasa. Tentu di sini lebih panjang, ya, lebih panjang waktunya. Di Indonesia sekitar 12 jam. Tapi ini penyebutan Nabi SAW adalah umumnya. Seperti di Jazirah Arab juga umumnya 12 jam. Tidak ada seorang muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu-waktu tersebut melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka peganglah erat-erat atau ingatlah akhir waktu tersebut jatuh setelah asar. Ini makna yang lain juga dikatakan adalah bahwasanya yang dimaksud 12 waktu itu, dan ini lebih baik kita pilih pendapatnya, 12 waktu itu adalah mulai terbit matahari pagi sampai terbenam matahari, gitu. 12 waktu, karena kata Nabi SAW 12 waktu ini tidak ada seorang muslim pun berdoa kecuali akan diterima. Dan ya, jangan luputkan, itu makna lain hadisnya, jangan luputkan habis asar sampai terbenam matahari. Artinya jangan sampai terbenam matahari sementara kalian tidak berdoa. Walaupun Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ini pendapat yang paling banyak dipegangi oleh generasi salaf, dan juga banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwasanya Jumat itu habis asar mustajab. Tentu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang muslim, ini pendapat para ulama, jangan menyia-nyiakan semua waktu ini. Setiap saat kita berdoa kepada Allah. Yang penting hari Jumat, bahagialah, gembiralah, berdoalah. Mulai dari subuh sampai terbenam matahari. Ya, karena ini semua waktu-waktu mustajab.